betul emang masanya sedikit ya bang. Tapi bikin penyakit. Kita lagi nunggu bis di Sarinah bang. Ternyata lewat satu bis miring bang. Waktu 70A ya bang, KSW-nya. Emang sedikit bang rakyatnya. Paling 6 orang 7 orang bang. Tapi BR gede-gede. Saya pikir anak Captun giniin ini ada BR bang. Mau saya petin. Nggak tahu ya dikeluarin batu. Kalau kita udah bentrok sama kapal, jarang kita nembusin bang. Paling kita balik lagi. Nah Bang Katel, sebetulnya nama abang siapa sih bang? Nama asli saya keturunan Jawa saya. Siapa nama aslinya? Nama asli saya Joko, panjangnya Joko Supriyanto. Joko Supriyanto anjir. Oh Mas Joko sebetulnya. Lah itu bisa dipanggil Katel bagaimana bang? Nggak tahu, panggilan dari SD itu, teman-teman SD manggil Katel itu. Ya udah akhirnya kebawa. Saya dulu di ini otomotif. Mekanik otomotif, MO. Karena zaman itu gimana ya, otomotif itu jadi favorit utama itu kan, ngikut-ngikut aja. Padahal saat lulus pun nggak kepake. Ya memang beda jalur. Sekarang malah benerin apa? Nah jadi nanti buat yang mau silaturahmi nih ke tempat Bang Katel bisa juga nih Bang Katel ya. Insya Allah. Inbox aja di kolom komentar Bang Katel servis HP dong. Oke. Nah Bang Katel, saya mau flashback sedikit tumbangnya 2 anak budut yang tewas tadi itu bang. Itu ada nggak bang? Artinya pembalasan sampai akhirnya ada korban juga dari pihak rival ataupun lawannya pada saat itu bang? Pembalasin sih ada ya, kita ngejalanin itu sebagai nyari mereka gitu kan. Cuman ya hari itu aja nggak ketemu. Selanjutnya ya udah biasa lagi aja. Gitu. Yang pas abang tadi di gap itu tuh bang ya? Iya, cuman itu doang. Kalau zaman dulu sama sekarang beda ya tawurannya ya. Kalau dulu mah kita tawuran itu untuk sekolah ya kan. Kalau sekarang kan dicari kan. Malah janjian. Iya, kadang janjian gitu. Jadi saya sampai pernah berapa kali itu malah saya nggak tega. Waduh. Malah nggak tega saya. Paling kalau cuman sekedar kita hantam pakai nandain sih enggak ya. Kalau saya dulu jarang bawa sajam. Saya apaan aja yang ada. Ya, kalau ada gesper gitu. Paling saya gesper kalau untuk nyederain nggak terlalu ini saya. Berarti masih ada sisi kemanusiaan juga Bang Katel ya? Pastilah. Itu bisa sampai bentrok sama sipil ya bilang deh. Itu bagaimana sih Bang? Ngerti kenapa itu sih? Karena apa pemicunya itu? Pemicunya mungkin karena mereka kampungan sekolah-sekolah rival ya. Jadi ke bawah gitu dan ikut-ikut. Kalau saya pikir sih seperti itu gitu. Karena kebanyakan rival budut. Rivalnya pada bersarang di situ tuh ya? Iya, makanya ya nungguin. Buset. Itu sampai malam nungguin. Ditungguin sampai bener-bener lewat abang? 40 pasti ditungguin. Buset anjir. Kelas 1 itu saya malam itu. Sampai jam 9 malam masih ditungguin. Ya buset. Itu nggak ada jalur ini bang, permintas gitu motong jalan buat ngindarin itu? Kalau kita mau ngindarin sih sebenarnya ada ya. Tapi kan namanya anak STM ya. Kalau udah niatnya basis, jadi harus lewatin jalur ya, tembusin kan. Pasti semuanya. Ya, alhamdulillah tembus. Luar biasa. Alhamdulillah tembus. Tembus terus pasti. Tembus gitu. Karena kita triknya matiin lampu dulu gelap. Gitu. Babenya kita suruh supirnya gitu. Kita ancam suruh ngebut dulu. Nanti setelah ngelewatin berapa kampung baru kita turunin. Walaupun di belakang masih ada kampungnya musuh ya. Masih di depannya lagi masih ada lagi nih. Itu kita lewatin dulu udah beberapa kampung kita turunin. Kalau di press ya mau nggak mau depan kita jebolin. Waduh. Gitu. Tapi kita ya titik amannya di Makmur itu lampu merah. Iya yang tadi Makmur. Kampung yang memang CS-an awal tuh ya. Itunya di situ. Amannya udah kita bisa nahan bener-bener nahan di situ. Lah itu yang kampungan Makmur itu bisa jadi CS itu emang ada anak budut di situ Bang apa gimana? Alumni budut banyak. Terus alumni 6KR 1KR banyak kan. KR ini kan CS budut. Iya CS. Nah, makanya banyak juga alumni di situ makanya. Tapi pernah saya kena di situ, saya ditolongin loh sama kapal. Iya. Maksudnya kena bagaimana nih? Nah, sini gancok. Aduh. Iya, tuh. Tapi ditolongin sama kapal alim. Kan secara ini kan kapal alim termasuk rival juga ya. Betul. Cuman saya ditolongin karena emang rumahnya di Asia Makmur. Masih kandang CS itu ya? Dianterin sampai terminal, sampai naik angkot saya. Lah itu bisa kena bagaimana kejadiannya Bang? Coba dibagikan buat teman-teman CJ nih. Bengong buktinya. Saya terakhir itu Bengong. Jadi ada yang kampung ini kan kita masukin tuh
acak-acak, kalah dia. Nah, saya nungguin satu orang nih, dia gembelan sih ya, ada gembelan budut tuh, dia chairnya nyangkut bang, mau bagi nyangkut di kawat gitu ya, atau pagar gitu. Saya nungguin dia, padahal saya nggak bawa apa-apa. Nah, dia berhasil lolos. Ternyata saya paling belakang lari. Nah, terus di belakang ternyata udah musuh, udah deket. Saya nggak ngira kalau udah kena aja. Tapi untungnya nggak langsung dibagi terus saya. Sekali aja tuh. Sekali, saya berhenti balik badan. Mungkin musuhnya orang kampungnya pikir saya mau ngebalikin. Ya. Ternyata saya berhenti, dia kabur. Jadinya dititikin doang. Waktu kena sih nggak terasa. Gitu. Cuman udahan ya baru terasa. Itu habis kena emang 40 didikannya keras juga ya kan. Saya sehari malamnya kena. Besok sekolah lagi tetap saya itu di perban, sekolah, ikut basis. Ya itu sama kakak kelas saya itu Habib Erik itu. Nggak boleh saya di atas bang. Suruh tetap di pintu. Buset. Anjir. Masih tetap aja digituin. Tetap di pintu. Nanti dibina bener-bener harus keras tuh ya. Didikannya emang seperti itu bang. Dibantai di Kampung Pulo tuh. Di Kampung Pulo. Ya sama anak BM juga. Cuman nggak lama sih. Ya menang. Cuman begitu aja bang ya. 40 habis di masa saya itu. Udah mulai meredup. Benar-benar habis. Beda sama atasan-atasan saya bisa nyampe sebis. Bahkan yang saya dengar juga nih informasinya nih bang. Itu justru mereka tuh malah nyarinya nama kartel yang dicari tuh bang. Emang kenapa sih bang dengan nama bang kartel? Ada kejadian apa sih bang dengan musuh-musuh apa sampai dicari-cari gitu bang? Dicari sih enggak ya, mungkin karena saya dulu paling sering, ya kan 40 sedikit, ya kan. Ya mau nggak mau kan sering tampil lah, sering tampil ya bang ya. Dan saya selalu paling depan. Jadi wah keciri gitu. Ya kan sedikit, karena sedikit gampang kenalinnya. Ya. Kan kalau musuh kan agak banyak kan, lebih banyak gitu. Dan emang di budut nggak boleh lu nganalin musuh gitu. Karena bisa nyutin nyali kita nantinya. Berarti dikte ini berlaku di semua basis budut bang ya? Nggak boleh kenalin nama musuh? Nggak boleh. Kalau boleh musuh yang kenalin lu. Gitu. Karena bikin jiper mental. Ada tuh bang ya? Emang ya intinya dokternya seperti itu. Pernah nggak bang ada kejadian apes abang sampai antara hidup dan mati saya bilang? Sampai dikepung musuh tuh bang? Kalau dikepung sering ya, 40 sering banget dikepung. Di terminal Melayu itu sering banget. Wah selama 3 tahun itu udah puluhan kali saya dikepung. Ya dengan basis tersisa paling beberapa orang. Karena yang lainnya bisa melarikan diri ya namanya di pintu. Itu saya pernah dikelilingin sama berapa sekolahan. Sisa dari namanya miring sampai sisa di dalam 7 orang. Buset. Itu mana gabungan itu BM, KG, Maut. Itu gabungan. Cuman buat mau ngebantai Cus 40 doang? Iya, itu sampai habis kacanya. P115 kok. Buset. Habis katanya. Beberapa kali itu. Sama kampung depan Youth Center. Setelah saya kelas 2 nih. Kita kelas tuh. Anak Youth Center. Itu juga pernah dipalang gitu. Pakai bangku, dipalang biasanya. Nggak bisa lewat itu. Ya udah. Mereka main enak bang. Tinggal ini. Kalah kita. Kalah senjata. Karena 40 jarang. Anak-anaknya bawa sajam bang. Berarti pas di dalam itu banyak yang kena juga dong anak Cus 40 bang? Banyak. Malah saya ngeliat ada anak mana itu ditusuk pantatnya. Aduh. Saya ngeliat depan mata kepala saya sendiri. Saya kan kalau dari gitu kan biasanya tumpuk-tumpukan bang. Iya. Pokoknya nyari tempat yang aman gitu kan. Saya pengen atas tuh ngeliat ditusuk. Aduh. Kamar kampung itu. Tapi ya setelah mereka dapat ya bubar gitu aja mereka. Dan sementara abang juga kayaknya udah nggak mau ngelawan, nggak berani buat ngeladenin apa gimana? Ya nggak bisa ngeladenin, kita udah pasrah aja lah ya, udah kalah masa ya. Senjata juga, orang kampung kan. Sama Jawa saya juga pernah. Ngalong dulu, sering ngalong 40 ketua selatan. Biasa. Oh iya, tamu undangan nih ganti nih. Kemana abang pernah ngalong nih bang? Kita dulu sering nyari musuh itu paling diajak sama kakak kelas itu ke Blok M bang. Nyamperin ke Blok M. Nah kita lagi nunggu bis di Sarinah bang. Waktu itu Sarinah lagi nunggu bis, ternyata lewat satu bis miring bang. Waktu 70A ya bang, KSW nya. Wah sebis ya. Gue panjang, banyak banget. Kalah senjata, wah teter jauh bang. Kita kalah persenjataan. Ada yang ketangkep perempuan tuh, cewek Rina. Siapa yang ketangkep tuh? Dari pihak mana? Dari pihak kita, perempuan. Ada yang ketangkep anak Jawanya? Ada. Lah, anak Jawa tangkep Rina, tapi nggak diapa-apain sih. Cewek. Iya, dia malah dilindungin kok, malah dijagain lah bang ya. Iya. Sementara kalau di 913 abang pernah nggak punya pengalaman sowan atau silaturahmi ke sana gitu?
Sekali aja sih. Sekali pernah? Sekali pernah. Cuman bentroknya paling sekali menjauh 204 tuh. 3 bis dia. Abang datang ke situ? Kelas 1 waktu kelas 1. Buset. Ikut. Ya gitu. Saya kan orangnya pengen tahu. Kepo ya kan. Ya, tapi yang dibantai buntutnya doang. Kalau 3 bisnya diajar. Amsyong kita juga. Emang nunggu buntutnya, nunggu buntutnya dulu gitu. Karena perintah tuan rumah buntutnya aja yang perintah tuan rumah. Lah kita kan tamu bang, ikutin aja. Gitu. Lah abang datang berarti ke GS tuh, Gang Subur. Iya. Abang sama siapa dari timur waktu itu, dari Cis40? Saya 40 sendiri. Sendiri. Saya seringan kadang sendiri. Saya ngalong ke basis lain sampai 3 bulan. 3 bulan? Nah kagak dicariin itu bang? Cariin bang, sampai di sidang. Kemana nih anak gua nih? Kerja apa sekolah nih? Enggak, maksudnya sama kakak kelas saya malah di sidang. Soalnya waktu kelas 1 itu saya mencek yang diandelin di kelas 1 itu saya bang mencek bang. Kayak pernah saya lama-lamain mencek tuh. Cek kan biasanya kalau pulang kan kita sore bang, jam 4 kadang udah keluar tuh. Jam 4 sore dari sekolahan keluar. Kan di depan sekolah ada musola. Di sholat kita sholat dulu bang. Tetap menjalankan perintah. Ibadah tetap ya. Ya tetap minta selamat juga ya. Betul, kan? Doa. Kita sholat asar kadang mencek, janjian cek, kita lama-lama cek biar mereka pulang duluan. Pada nungguin. Iya, karena malas bang. Waktu itu bencinya sama, ya mohon maaf ya, sama alumni. Waktu itu ya. Alumni dari mana nih? Dari basis saya. Dari 40. Kenapa memang? Nggak semuanya ya. Betul, nggak semuanya di sini. Iya, hanya numpang merampok. Astaga. Itu bang, jadi kita buat tameng mereka. Kebenaran lintingan saya ini nggak ada yang doyan merampok betak gitu bang. Jadi saya emang cek nih, cek kita ke basis alumni gini. Dengar alumni banyak pasar baru nih, ya itu gara-garanya alumni banyak pasar baru. Jadi kita lama-lama sholat aja gitu. Tapi disamperin bang kita bang. Apa disusulin? Ada ngumpet disusulin. Ya mau nggak mau kan ya, udah orang bego aja malu-malu. Kalau di Budut kan siapa yang batu nih di 40 ya, malah kadang disengaja bang ditontonin. Saya pernah mencek maju di ribut sama Mas Susoki tuh. Mas Susoki? Iya. Buset. Saya tuh ribut berdua bang, majuin tuh berdua. Yang lainnya nontonin. Katanya biarin, liatin aja katanya. Abis itu baru pada ngomong sengaja katanya. Sialan saya bilang. Untung aja menang bang kalau kalah. Itu menang bang lawan. Menang alhamdulillah. Bener kan kalau ribut itu menang enggaknya kan gimana kompak ya bang. Betul. Bukan karena banyak atau sedikit. Karena banyaknya ya. Iya. Malah enakan sedikit bang. Karena kalau banyak kadang-kadang yang berani beberapa orang, yang depannya kabur, yang lain ikut kabur. Ya kan? Tim hore. Ya iya. Banyak seperti itu bang. Kalau sedikit kan mau nggak mau bang. Kita tahu tuh bisa nakar nyalinya ya semua bang ya. Iya. Abang dulu punya nggak bang namanya istilahnya kayak wapak atau ilmu ngilang atau apa gitu? Kalau dibilang dulu sering dengar cerita dari temen-temen gitu. Katanya saya dibilang punya wapak sama rival. Enggak sih bang. Demi Allah saya nggak pakai. Tapi dibilang musuh punya wapak. Ya gitu. Banyak kedengeran. Ya karena tiap ribut dia lagi. Saya lagi gitu. Abang selalu terdepan nih ya buat tampil nih ya. Jadi mungkin mikir musuh, ini orang punya ini kali gitu. Itu bagaimana Poncol di mata abang sendiri pada saat itu di era abang? Poncol emang masanya sedikit ya bang ya. Tapi bikin penyakit kalau. Bener itu. Itu pernah lewat bang. Zaman saya kelas 1 bis 900 itu jurusan Gambir Depok nggak salah ya. Itu masih lewat Kramat Jati. Anak 40 itu kan nongkrongnya di Terminal Cililitan sama di Pasar Kramat Jati bang. Tongkrongan kita. Itu jalur macet itu bang, Pasar Kramat Jati kan. Iya betul. Jalur padat itu. Itu bis kita lagi nongkrong bang. Lagi sama alumni ada tuh. Lagi nongkrong. Itu bis 900 lewat bang. Ternyata ada anak Poncol teriak bang. Waspada. Teriak begitu, alumni teriak, wih Poncol. Kita uber bang, kena bisnya. Kita bantai itu kelilingin bang. Nah pas mau saya taik, dia Poncol yang triknya pintar bang. Pintu depan ditutup, pintu belakang biarin kebuka, dijaga. Emang sedikit bang rakyatnya, paling 6 orang 7 orang bang. Tapi biar gede-gede. Biar CR banyak curi. Saya mau naikin bis pintu belakang ada ibu-ibu bang. Anak-anak mau naik nih di belakang, karena kan kebuka kan pintu belakang. Ada ibu-ibu teriak. Tiap kita mau naik teriak.
Ya akhirnya kasihan sama ibu-ibunya. Untungnya, bukannya untungnya ya, kita yang nggak jadi naikin. Jadi ngebantai gitu aja. Tapi kalau untuk secara amprok begini, pernah nggak sih Poncol di era abang tuh sampai ada kejadian benar-benar prak gitu? Poncol, kebanyakan saya basis 36 ya kali ya. 36 yang di Rivoli. 30 atau 36 gitu basis itu. Nongkrong di Rivoli itu. Kampungan mereka itu. Kadang tukang dempul bang di Senen tuh. Buset. Oh, tukang dempul. Tukang dempul yang ngikut-ngikut. Lah gimana itu? Pernah itu bentrok kita. Saya sampai dibilang katanya punya wapak. Buset. Emang bagaimana kejadiannya? Coba bang. Batu saya tahan-tahanin bang. Buset. Saya tangkep-tangkepin. Gitu. Coba lihat bang tangannya bang. Kagak ada. Kagak ada. Kasar tangannya. itu batu abang tangkepin. Iya, karena ya pede aja sih bang. Wih, mungkin udah senior pada saat itu kali ya. Kelas 2. Oh, udah kelas 2 iya betul. Udah percaya diri nih. Iya, pede udah tinggi. Udah tangkepin gitu. Itu beneran bang saya tangkepin karena ya itu tadi saya bilang modal pede aja. Karena cuma dilempar gini kan bisa kita tangkap. Tapi kecuali malam atau pagi atau siang? Berangkat. Oh, berangkat ke sekolah. Oh, berangkat sekolah. Oh, masih terang lah tuh ya. Masih terang, masih kelihatan. Masih kelihatan. Kecuali sama anak captun kali ya. Kalau anak captun jago-jago bang nyambi. Sama anak captun. Kalau anak captun kita mantekin sekelasan bang. Bukan nama basis ya. Sekelas cuman beberapa aja. Mungkin total sekitar 15 sampai 20 ya. Kurang lebih segitu ya. Itu iseng namanya, saya juga ngajakin. Usil gitu. Juga nih. Karena dengar cerita anak 905 captun kayaknya batu. Musuh paling batu. Ya, nanti tadi saya bilang saya kepo orangnya bang. Penasaran, pengen uji nyali. Iya, saya ajakin, mantekin, kebenaran lewat bang. Captun tuh. Ada di ujung SMP 93 tuh. Dia nurunin di situ. Dia bagi 2 jalur bang. Kan emang di situ 2 jalur. Nah yang sebelah sini ada. Nih saya sini sebelah sini sendiri nih bang. Siapa? Saya sendirian. Apa sendirian? Jabanin sendirian. Ada lah di belakang saya. Ya namanya kita kelas 2 PD udah tinggi kan bang ya. Saya pikir anak captun giniin ini ada BR bang, mau saya petin. Saya bawa kopel doang waktu itu ya. Zaman itu kopel tuh yang tender. Nggak tahu ya dikeluarin batu. Buset anjir. Banyak banget disambitin. Dia malah ngeluarin batu dibagelin. Iya saya pikir yang ngeluarin senjata tajam. Mau fight nih mau duel dia. Niatnya mau fightin dia itu. Waktu itu batu, untung saya ngeles. Bisa ngeles. Tapi untung aja kena tuh ya. Ya keteter dia sampai 93 tuh. Oh, jebol berarti pada saat itu. Lah dia kalau jebol di Budi itu berarti mau nggak mau harus muter bang ya? Apa tetap lewat situ jalur dia kalau captun sendiri bang? Kampungan seberang itu kampungan dia bang. Jadi ada alumninya Bang Pius ya. Dulu kata anak-anak dulu Bang Pius. Kampungannya seberang itu kampungan captun. Jadi kalaupun keteter ya tinggal masuk situ. Kan. Jarang ketemu sih bang sebenarnya. Jarang ketemu juga. Gak terlalu sering banget. Gak terlalu sering. Momen-momen khusus aja lah ya. Di CUS 40 saya paling sering ketemu rival ya BM1 sama KG. BM1 dengan KG. Kalau di Cililitan paling kita bisa mantekinnya paling di Cililitan, mantekin musuh gitu. Bisa ngebantai musuh di saat kita posisi di bawah ya. Anak kapal Halim juga ada gitu. Cuman gak ribut. Kalau di sana sendiri memang kagak ribut dengan kapal. Kita tahu tongkrongannya di mana, ini di mana, nggak ribut. Damai. Kok bisa begitu bang ya? Paling gini bang, zaman dulu PGC belum jadi terminal. Cililitan sebelah sini yang terminal ini nih bang, baru kita bisa ribut tuh. Kalau masih wilayah lampu merah Cililitan itu jalur aman semua, nggak ada yang ribut tuh bang. Karena setelah lampu merah ini tongkrongannya BM1, basis 58-nya, Poncolnya juga ada, pas satuannya situ. Kapal Halim palingan bang. Kapal Halim? Kapal 603-nya. Kalau Blok M saya jarang ketemu, malah nggak pernah. Nggak pernah saya ketemu. Kalau kapal Halim kelas 1 paling sering. Paling sering kelas 1? Karena kelas 1 kita masih masa penataran, kan ada kakak kelas, kita kan ngikut kakak kelas. Kita nembusin sampai UKI itu bang. Emang jalur 40 itu balik sebenarnya Pasar Baru Kampung Rambutan bang, bukan Cililitan. Waktu penataran 3 hari saya ketemu, kapal bener-bener keluar banyak banget itu bang, di kolong tuh bang. Kita 20-an orang paling ya, 25-an orang lah. Karena teman SMP saya banyak bang yang masuk penerbangan Halim. Banyak. Jadi kadang-kadang kita kalau ada ribut nih cerita. Tadi siapa tuh? Iya. Kita dijonin botol. Sama anak kapal itu? Iya. Terus ya itu taunya dari temen. Emang katanya penataran suruh bawa. Terutama basis Cililitannya ya. Basis Cililitannya? 929 tuh kapalnya. Itu katanya suruh bawa botol buat ini 40 katanya. Kalau kita udah bentrok sama kapal, jarang kita nembusin bang.
paling kita balik lagi. Karena kalau kita tetap jabanin ladenin kapal bang, di depan masih ada musuh kita lagi bang, Kampung Mayasari sama UKI, kampus UKI. Itu musuh kita. Emang UKI itu teritorial, bisa dibilang anti Jus 40 bang, kebanyakan rival di situ. Muter itu mau nggak mau. Iya, balik lagi. Buset. Lewat jalur Dewi Sartika. Kalau emang nembusin paling kita pernah bentrok sama Mayasari itu kapalnya nggak ada. Kita bentroknya sama Mayasari kampung. Berarti bisa tembus kapalnya nggak ada. Berarti kalau kapalnya ada jangan dijabanin. Ya, depannya ada lagi. Nggak mungkin kita bisa nembusin karena emang jalannya itu masih jauh lagi bang. Nah kalau sementara dari di kelas 2 kelas 3-nya tuh, abang masih suka ketemu kapal atau gimana? Kelas 2 kelas 3 kan tadi masa udah mulai dikit bang. Dan kelas 3 waktu kelas 2 itu kelas 3 saya udah vakum. Udah jarang ikut basis. Alumni juga udah jarang datang. Emang bener-bener murni pelajar tuh bang. Saya nggak mau ngorbanin adik kelas juga. Iya. Nyari jalur aman aja. Artinya pindah haluan tuh ya, jangan lewat jalur depan aja nggak usah. Tetap dari Pasar Baru sampai Melayu sampai Cawang kita tetap lewatin jalur. Cuman harusnya kita ke UKI kita nggak usah lewat UKI. Tetap lurus aja. Nah bang, tadi abang bilang sementara kalau di Cililitan tadi tuh bang ya, itu dengan kapal fine aja bang. Fine aja, karena nggak tahu kenapa emang kalau di Cililitan itu nggak bentrok, walaupun rival itu nggak bentrok. Walaupun abang ketika tadi dibantai sama kapal itu di Cililitan mah nggak ribut, biasa aja bang ya. Basis Cililitannya kita nggak ribut. Tetap damai-damai aja bang. Damai. Oke. Ada nggak bang rasa penyesalan yang memang terlintas saat ini di benak abang nih bang? Kalau penyesalan sih, saya jujur nggak ada ya, karena itu tadi saya jarang sampai parah nggak tega banget. Tapi dengan saya sekolah di STM bisa lulus sampai gini. Sampai sekarang ya, saya justru malah bangga bang. Justru kita bisa silaturahim. Betul. Jalin persaudaraan bang. Dari dengan banyaknya bekas-bekas rival dulu bang ya. Apalagi yang kita cari bang. Betul. Dari tua kita. Insya Allah dengan perbanyak saudara permudah segala urusan. Kemana aja kita nyaman. Banyak saudara dan keluarga. Gitu. Oke deh, rasanya jadi buat teman-teman setia CJ Channel, perbincangan hangat saya bersama Abang Gwenny sampai di sini aja gitu ya. Saya atas nama pribadi Eko Waki mohon maaf apabila ada ucapan, penyebutan nama dan lain sebagainya yang sekali lagi bukan bermaksud untuk mengecilkan. Betul. Jadi jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo buat kita semuanya.